Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Sebelumnya pada pagi yang cerah ini izinkan saya memperkenalkan mahasiswi dari Sanata Dharma yang hari ini akan melakukan PKPA. Nah, kedua mahasiswa ini akan mengikuti kita bersama dalam bedside teaching. Silakan teman-teman mahasiswa untuk memperkenalkan diri masing-masing. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Yusi Natalia, mahasiswa dari Universitas Sanata Dharma. Selamat pagi semuanya, nama saya Melania Densiana Ruga, saya mahasiswa semester 7 dari Universitas Sanata Dharma. Baik, terima kasih. Salam kenal Mbak Melania dan Mbak Yusi. Tanpa mengulur waktu lagi, mari kita mulai saja. Untuk agenda hari ini, kita akan melakukan bedside teaching di pasien IGD, juga bersama dengan rekan dokter dan perawat. Sebelumnya, perlu saya ingatkan agar dalam praktek ke pasien, kita tidak menggunakan istilah medis yang sulit dimengerti oleh pasien. Dan juga menghindari menggunakan bahasa yang tidak sopan dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat pribadi ya teman-teman. Untuk rekan mahasiswa juga diharapkan untuk lebih aktif dalam kegiatan hari ini agar dapat belajar hal-hal baru juga. Baik, selamat pagi rekan-rekan semua. Terima kasih rekan apoteker untuk penjelasannya terkait agenda kita hari ini. Kiranya kita dapat melaksanakan kegiatan kita dengan baik hari ini. Selamat pagi juga dokter dan mbak-mbak semuanya, untuk mahasiswa Yusi dan Melania, dan juga untuk dokter. Sebelumnya, selamat pagi. Informasi terkait pasien, yaitu pada tanggal 9 bulan 1, pasien masuk ke UGD. Pasien atas nama Pak Derino, umurnya 62 tahun dengan berat badan 75 kg. Pasien datang dengan keluhan ekstremitas kiri lemas dan bicara pelo. Nah, pada saat masuk ke UGD, tekanan darah pasien 152/125 mmHg. Untuk suhu tubuh 36,2 derajat Celcius, nadi 68 kali per menit, sedangkan pernafasan 24 kali per menit, dan pada awal pemeriksaan pasien didiagnosa stroke non-hemorrhagic dengan hemiperase. Untuk pasien ini memiliki riwayat stroke ringan kurang lebih 10 tahun yang lalu. Baik, terima kasih rekan perawat untuk informasinya. Mari kita langsung masuk saja ke pasien ya, rekan-rekan semuanya. Baik, selamat pagi Pak Derino. Bagaimana keadaan Bapak hari ini, Pak? Pagi dokter, saya masih merasa sedikit tidak enak badan, dok. Oh, masih merasa tidak enak badan ya, Pak ya. Nah, sebelumnya saya mohon maaf juga kepada Bapak Derino karena kunjungan kita hari ini yang mungkin membuat Bapak Derino kurang nyaman karena mungkin kunjungan kita hari ini sedikit lama ya, Pak ya. Iya dokter, tidak apa-apa. Baik, langsung saja saya berikan kesempatan untuk teman-teman mahasiswa. Jika ada yang ingin ditanyakan pada pasien kita, Bapak Derino, silahkan. Baik dok, terima kasih. Selamat pagi Pak. Boleh Bapak ceritakan pada saya bagaimana rasa nyeri yang Bapak rasakan jika saya gambarkan dari skala 1 sampai 10, di mana skala 1 yang paling ringan dan skala 10 yang paling berat, di mana letak rasa nyeri Bapak? Nyerinya sudah agak mendingan, Mbak. Mungkin kira-kira di skala 2. Baik Pak, terima kasih. Terkait pusing saat ini, apakah Bapak masih merasakan juga Pak pusingnya? Sudah tidak pusing, Mbak. Baik, kalau terkait alergi, apakah Bapak ada alergi terhadap obat atau makanan tertentu, Pak? Tidak ada, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih informasinya. Mungkin masih ada lagi teman-teman yang ingin bertanya. Sudah cukup. Sudah cukup, dok.
Baik, kalau begitu, Bapak Derino, saya anjurkan untuk tetap beristirahat ya. Silakan dilanjutkan istirahatnya. Juga saya anjurkan untuk tetap mengonsumsi buah-buahan seperti sayuran supaya dapat mempercepat proses penyembuhannya ya Pak ya. Ya dok, terima kasih dokter. Ya Bapak, mari ya. Baik, teman-teman, berdasarkan yang sudah kita lakukan tadi, kunjungan kita pada Bapak Derino, mari kita mulai diskusi kita berdasarkan tanda vital dan pemeriksaan laboratoriumnya. Baik dokter, untuk tanda vital pasien atas nama Pak Derino hari ini, tekanan darah pasien yang pertama 149/103, yang kedua 125/81, dan yang ketiga 119/80. Untuk suhu tubuh pasien 36,7 derajat Celcius, denyut nadi pasien 80 kali per menit, dan respiratory rate pasien 20 kali per menit. Dan pasien juga sudah dapat berbicara dengan lancar. Begitu dokter. Baik, terima kasih rekan perawat. Selanjutnya kita akan evaluasi mengenai pengobatan yang diterima oleh pasien. Silakan rekan apoteker. Baik, dokter. Jadi untuk terapi yang diberikan untuk pasien hari ini tuh ada Ringer-Lactan 20 tetes per menit diberikan secara intravena, lalu ada Sevoflurane 2 kali 1 ampul intravena, ada Lapibal 2 kali 1 ampul intravena, ada Pravinat 1 kali 1 tablet, Plateal 2 kali 1 tablet, Pantoprazol 2 kali 1 tablet, Frisiktas 0,25 mg 1 kali 1 tablet, dan juga Plavix 1 kali 1 tablet. Terima kasih rekan apoteker. Selanjutnya untuk teman-teman mahasiswa, apakah ditemukan mungkin ada kejanggalan dalam terapi Bapak Derino tersebut? Silahkan menyampaikan pendapatnya. Dari yang saya temukan dok, untuk semua terapi bisa dilanjutkan terlebih dahulu, kecuali pemberian pantoprazol, karena menurut literatur terdapat interaksi obat antara pantoprazol dan cilostazol. Begitu dok. Baik, apakah masih ada pendapat yang lain? Kalau menurut saya, pasien juga tidak perlu diberikan terapi anti nyeri karena pasien juga sudah tidak merasakan sakit, sehingga pemberian Frixitas 0,5 mg bisa dihentikan. Baik, terima kasih jawabannya rekan-rekan mahasiswa. Sebelumnya saya juga ingin bertanya, dan saya juga akan menjelaskan dulu mengenai terapi yang diterima oleh pasien sebelum dirujuk ke rumah sakit. Nah, itu pasien menerima 2 resep dari dokter, itu ada amlodipin 5 mg dan simvastatin 10 mg. Menurut teman-teman mahasiswa, mengapa kita harus mengapa simvastatin 10 mg tetap kita lanjutkan, tapi amlodipinnya itu kita hentikan? Kalau menurut kami dok, pemberhentian amlodipin ini diperlukan karena pasien mengalami stroke iskemik, sehingga kenaikan tekanan darah pasien merupakan kompensasi untuk memastikan suplai darah ke otaknya itu tetap cukup. Nah, pemberian antihipertensi dapat menyebabkan penurunan tekanan darah pada pasien stroke iskemik yang kemudian akan beresiko mengancam perfusi di area-area kritis. Iya, baik. Lalu kalau mengenai interaksi obat, apakah ada pendapat dari teman-teman mahasiswa mengenai interaksi dari obat pantoprazol yang diberikan, juga tadi ada terapi cilostazol yang diberikan? Dapat teman-teman mahasiswa jelaskan? Baik dokter, menurut literatur yang sudah saya baca dok, obat pantoprazolnya disarankan untuk diganti dengan lansoprazol 15 mg 1 kali 1 sehari. Begitu dok. Baik, terima kasih. Jawabannya sangat memuaskan. Mungkin ada tambahan dari rekan apoteker?
Kalau dari saya sudah cukup, dokter. Jawabannya juga sudah sesuai semua. Baik, kalau begitu saya rasa sudah cukup mengenai bedside teaching kita hari ini. Terima kasih banyak rekan-rekan yang sudah bergabung dalam bedside teaching hari ini, juga dengan rekan-rekan mahasiswa. Selamat melanjutkan kegiatan hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih juga, dokter. Terima kasih, dokter. Ya. Selamat siang semuanya.